Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Alexander Laurentius. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan salah satu modul di Cisco Packet Tracer, yaitu modul 7.4.1 Implement DHCP v4. Nah, di sini pertama-tama ada bentuk logikalnya, lalu di sebelah kiri ini ada tugas-tugasnya. Nah, di sini langsung saja kita masuk untuk menyelesaikannya. Pertama-tama, ini ada tabel yang akan membantu kita. Lalu di sini ada instruksinya. Yang pertama ini kita melakukan part 1. Nah, di sini ada configure R2. Berarti kita perlu mengklik router 2 ini. Setelah itu kita ke CLI-nya. Setelah itu di sini kita bisa enter saja. Lalu kita bisa melakukan enable. Biasanya saya mengetik EN saja. Lalu configure terminal bisa disingkat menjadi conft. Nah, setelah di sini kita bisa langsung memberikan IP exclude-nya, IP DHCP exclude address. Nah, di sini kita bisa kembali lagi ke tabel tadi. 192, 168, 10, 1, lalu spasi 192, 168, 10, 10. Setelah memberikan IP exclude tadi, kita bisa mengklik tombol atas untuk melakukan perintah yang sama. Nah, setelah di sini kita perlu mengganti dari 10 ini menjadi 30 karena 10 itu untuk router 1 dan 30 itu untuk router 3. Setelah itu kita bisa klik enter. Setelah sampai di sini berarti step 1 sudah selesai. Kita bisa langsung ke step 2. Nah, di step 2 ini kita memberi nama dari poolnya dan memberi network ya. Di sini kita bisa klik IP DHCP pool R1 strip LAN. Nah, di sini lalu setelah masuk di dalam DHCP-nya kita bisa klik network, memberikan IP-nya 192, 168, 10, 0. Lalu diberikan spasi 192. Ini IP lalu default gateway 255, 255, 255. Nah, setelah itu kita memberikan default router ya. Default. Setelah itu kita memberikan DNS ya. Nah, setelah sampai di sini berarti ini untuk router pertama sudah selesai. Lalu kita bisa lanjut ke router ketiga. Untuk perintahnya hampir mirip. Jadi di sini R1-nya kita ubah jadi R3. Lalu di networknya kita ubah juga dari 10 menjadi 30. Lalu default router kita ubah 10.1 menjadi 30.1. Begitu juga dengan DNS-nya. DNS-nya kita ubah menjadi kalau untuk DNS ini sama karena dia mengarah ke router 2 keduanya. Nah, di sini. Jadi mereka tetap sama agar bisa terhubung dengan baik. Seperti enter saja. Setelah itu kita bisa close dulu dari router 2-nya. Setelah itu di sini part selanjutnya ada configure dari DHCP-nya, DHCP relay. Nah, di sini berarti kita masuk ke router 1 dan router 3. Di sini saya memilih router 1 terlebih dahulu, lalu ke CLI, di sini kita enter saja. Lalu di sini kita masuk ke interface-nya, tapi sebelum itu kita perlu melakukan enable seperti tadi.
lalu konfigurnya. Nah, di sini kita bisa ke interface ya. Untuk mengetahui interface-nya, ini bisa kursornya diarahkan ke sini. Kalau tidak bisa, kita bisa juga melihat dari tabel ini. Yang dimana router 1 ini merupakan interface gigabit 0 atau 0 di sini. Nah, jadi kita bisa melakukan interface 0 per 0. Untuk interface bisa disingkat menjadi INT juga bisa. Nah, di sini berarti dia sudah masuk ke dalam interface-nya. Kita bisa memberikan IP helper address 10.1.1.2. Setelah itu kita bisa close dari router satunya. Lalu kita bisa ke router 3 dengan mengulang perintah yang sama. Sini enable configure terminal. Lalu masuk. Sini ada gigabit 00 juga berarti sama. IP helper strip trace. Di sini kita bisa klik enter saja. Lalu setelah itu kita bisa keluar dan masuk kembali ke router 2-nya. Nah, di sini configure router 2 sebagai DHCP client ya. Nah, di sini kita hanya sedikit saja. Kita mengaktifkan dari interface si router 2 ini, yang ini DHCP assign ada gigabit gigabit 0 atau 0/1. Di sini langsung saja masuk interface. Oh, sebelum itu kita perlu mengeluarkan dari DHCP ya dengan mengetik exit. Nah, setelah di sini kita bisa mengetik interface giga 0/1. Nah, setelah di dalam interface-nya kita bisa memberikan IP address DHCP. Lalu kita mengaktifkannya dengan mengetik no shutdown. Setelah itu kita bisa close. Nah, di sini kita bisa mengetik check result untuk melihat hasilnya. Nah, di sini yang di bagian bawah sudah, sementara di bagian PC masih silang. Untuk menyelesaikan ini bisa langsung saja kita kerjakan. Nah, di PC 1 kita klik lalu ke bagian desktop, IP. Nah, di sini yang bagian IP versi 4-nya kita bisa lakukan DHCP saja. Nah, di sini dia sudah muncul. Setelah muncul kita bisa close. Kita ulangi untuk yang PC 2. Desktop, IP, DHCP. Nah, di sini juga dia sudah muncul. Lalu kita bisa close saja, kembali ke check result. Nah, di sini sudah selesai semua, menandakan tugas-tugas yang dikerjakan tadi sudah berhasil semua, sudah berjalan dengan lancar. Oke, sekian video penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.